Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basma Sari Putri dari SGD 1. Di sini saya akan menjelaskan PTA tentang uterus, vagina, dan vulva. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan uterus. Uterus sendiri itu dia organ yang membentuk seperti buah pir. Nah, dia tuh letaknya pada pelvis minor pada wanita yang tidak hamil. Nah, selanjutnya dia itu berfungsi untuk tempat tumbuhnya janin, kemudian jalan lahir, dan tempat implantasi blastosit. Nah, kemudian uterus sendiri itu letaknya tuh dextroposisi, atau dia tuh agak miring sedikit ke anterior. Nah, kenapa? Karena dia tuh terdorong oleh kolon sigmoid. Selanjutnya ada bagian-bagian dari si uterus. Bagian uterus sendiri ada fundus uteri, kemudian corpus uteri, isthmus uteri, dan cervix uteri. Nah, pada bagian fundus uteri, dia tuh pada wanita hamil itu mengalami letak atau ukuran yang berubah. Yang pertama tuh pada minggu keempat, dia tuh letaknya ukurannya tuh sebesar telur ayam. Kemudian pada minggu ke-6, dia tuh minggu yang ke-8 dia tuh sebesar telur bebek. Kemudian pada minggu yang ke-12 dia tuh sebesar telur angsa atau setinggi 1-2 jari di atas simfisis pubis. Nah, pada minggu ke-16 besar kepala bayi itu atau setinggi dari antara simfisis pubis dan umbilikus. Minggu ke-20 dia tuh setinggi 3 jari di bawah umbilikus. Yang minggu ke-24 dia tuh setinggi umbilikus. Minggu ke-8 tingginya 3 jari di atas umbilikus. Minggu ke-32 dia tuh setingginya pertengahan antara umbilikus dan proses sipoideus. Kemudian 36 dia tuh setinggi Margo Costa atau 3 jari di bawah proses sipoideus. Kemudian 40 minggu itu dia sama seperti 32 minggu, fundus uteri letaknya ke arah yang anterior. Jadi kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan yang corpus uterinya. Corpus uteri sendiri itu dia bagian uterus yang letaknya di antara fundus uteri dengan isthmus. Nah, kemudian pada dua permukaan ini kita sebut dengan fascias intestinalis atau fascias anterior, kemudian posterior, kemudian fascias vesicalis atau fascias anterior. Nah, selain corpus uteri, dia itu memiliki margo uteri yang menghadap ke lateral. Nah, ruangan di dalam uterus sendiri kita sebut dengan cavitas uteri. Nah, selanjutnya saya menjelaskan isthmus uteri, dia itu bagian uterus yang menyempit. Jadi pada masa kehamilan nanti dia tuh bagian ini akan tarik ke bawah, membentuk dia tuh nanti segmen bawah ini nanti akan ketarik jadi segmen bawah rahim. Kemudian cervix uteri dia tuh bagian yang paling bawah berbentuk silindris. Nah, dia tuh dibagi menjadi porsio supravaginalis cervicis dan porsio vaginalis yang cervicis. Nah, pada bagian ini tuh nanti masuk ke dalam lumen vagina. Kemudian dalam cervix uteri sendiri itu ada saluran yang disebut kanalis cervicis. Kemudian nanti ke arah superior berhubungan dengan cavitas uteri melalui ostium uteri interna. Nanti ke arah yang inferior nanti berhubungan dengan lumen vagina melalui ostium uteri. Nanti pada dinding kanalis yang cervicis itu tidak rata karena dia tuh terdapat lipatan oblik yang kita sebut dengan plika palmata. Nah, kemudian ruangan antara uterus dan vesika urinaria kita sebut dengan exhavasio vesicouterina. Nah, selanjutnya itu ada bentuk atau posisi uterus yang normal dan abnormal. Nah, jadi yang gambar A ini adalah posisi uterus yang normal. Jadi uterus sendiri ini dia tuh aspek ventralnya tuh menghadap ke vagina atau kita sebut anteversio. Kemudian corpus uteri melalui ke anterior itu versio vaginalis kita sebut antefleksi. Kemudian posisi ini tuh mencegah prolaps uterus melalui vagina selama peningkatan tekanan intraabdominal seperti batuk dan bersin. Kemudian yang B ini tuh antefleksi itu dia tuh nanti posisinya normal. Kemudian anteversi dia tuh yang C anteversi tidak ada antefleksi. Kemudian yang D itu retroversi
tapi dia tidak, tapi dia juga retrofleksi. Nah, jadi uterus sendiri itu dia memiliki beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada perimetrium. Dia tuh peritoneum yang melapisi uterus. Jadi nanti dia tuh ada perimetrium, dia tuh yang melapisi dia tuh peritoneum yang melapisi uterus. Kemudian ada meiometrium, dia itu lapisan dari otot uterus. Kemudian ada endometrium, dia tuh lapisan mukosa uterus. Nah, selanjutnya ada ligamentum pembentuk si uterus sendiri. Jadi yang pertama ada ligamentum latum uteri. Nah, jadi ligamentum latum uteri ini tuh dia terbentang dari marga uteri dan melekat ke dinding lateral dan lantai pelvis. Selanjutnya ini bagian ini tuh jadi 3 bangunan, yaitu ada mesopalving, kemudian ada mesovarium, dan ada mesometrium yang melekat ke arah uterus. Nah, selanjutnya pada bangunan ini memiliki 2 lamina, yaitu lamina anterior dan lamina posterior. Nah, jadi lamina anterior ini nanti melanjut untuk melapisi diafragma pelvis dan dinding lateral pelvis. Nah, sedangkan yang lamina posterior ini nanti dia akan membentuk lika rectouterina yang terbentang dari pars posteriorform vagina ke rektum dan melanjut sebagai peritoneum yang melapisi rektum. Nah, di antara kedua lamina tersebut ada beberapa bangunan yang kita sebut dengan tuba uterina, kemudian vasa ovarica, dan ligamentum ovarium proprium. Nah, ini ada ligamentum ovarium proprium, kemudian ada tuba nanti ada arteri uterin, kemudian ada plexus venosus, dan ada epoporon dan paroporon. Nah, nanti kemudian ada ligamentum teres uteri, ada ligamentum transversus cervical, dan ada grapametrium. Jadi selanjutnya ada ligamentum teres uteri. Nah, ligamentum teres uteri ini dia tuh terbentang dari cornu uteri di antero inferior muara tuba uterin ke uterus. Nah, nanti kemudian akan berjalan ke 2 lembar ligamentum latum uteri. Nah, setelah itu nanti dia akan menyilang di anterior vasa iliaca externa dan kemudian masuk ke kanalis inguinalis untuk berakhir ke labium majus. Kemudian ada ligamentum transversus cervicis. Nah, jadi ligamentum ini dia tuh terbentuk dari sisi samping porsia supravaginalis, cervicis, dan pars lateral fornix vagina, kemudian nanti melekat pada dinding lateral pelvis. Selanjutnya ada ligamentum sacrouterina, dia tuh terbentang dari sisi samping cervicuteri berjalan ke samping rectum. Nanti kemudian ada ligamentum pubo cervicale, dia itu terbentang dari depan cervix uteri. Kemudian nanti dia akan membelah dan lewat samping uretra lalu melekat pada permukaan os pubis. Selanjutnya ada parametrium, kemudian ada corpus. Jadi parametrium itu dia melekat di lateral uterus. Kemudian ada corpus perineal, diafragma pelvis, dan otot-otot perineum.
Nah, selanjutnya vaskularisasi dari uterus, dia tuh nanti sebagian besar suplai darah ini dari arteri uterina. Kemudian sebagian kecilnya itu cabang dari arteri ovarika. Nah, arteri uterina merupakan cabang dari divisi anterior arteri iliaca interna yang berjalan turun dari dinding lateral pelvis, kemudian berjalan ke arah medial di atas ligamen transversum cervicis menuju perbatasan antara uterus dan vagina. Nah, nanti kemudian arteri uterina bercabang menjadi ramus vaginalis untuk mendarai vagina dan menjadi ramus ascendens yang berjalan pada marga uteri yang kemudian beranastomosis menjadi arteri ovarika. Nah, nanti ketika berada di perbatasan antara uterus dan vagina, arteri uterina itu nanti disilang oleh ureter di sebelah inferiornya. Nah, drainase vena uterus ini nanti membentuk anyaman yang disebut dengan plexus venosus uteri. Nah, nanti dia tuh bermuara dari vena iliaca interna melalui vena uterin. Nah, sedangkan drainase limfa uterus ini nanti dibagi menjadi beberapa jalur aliran limfa dari fundus dan bagian superior corpus uteri menuju ke nervus lumbalis. Kemudian nanti arteri limfa pada bagian sekitar muara tuba uteri menuju ke nervus inguinalis superficialis. Nanti kemudian aliran limfa dari sebagian besar corpus uteri dan sebagian besar cervix itu nanti menuju ke arteri iliaca externa. Nanti aliran limfa dari cervix uteri menuju ke arteri ke nervus iliaca interna dan nervus inguinalis yang sakralis. Kemudian inervasi dari uterus dia sendiri itu mendapat inervasi dari plexus uretrovaginalis yang dia itu salah satu dari cabang plexus hypogastricus inferior. Nah, nanti anyaman ini berjalan bersama arteri uterina dan membawa serabut simpatis T2 sampai L2 dan serabut parasimpatis S2 sampai S4. Nah, selanjutnya ada vagina. Vagina ini tuh dia tabung fibromuskular yang berfungsi sebagai alat kopulasi, saluran darah menstruasi dan jalan lahir pada proses persalinan. Nah, vagina ini nanti ke arah kerannya berhubungan dengan kanalis cervicis melalui ostium uteri dan ke arah caudal berhubungan dengan vestibulum vaginae dan ostium vaginae yang ditutupi secara tidak sempurna oleh lipatan mukosa yang kita sebut himen. Nah, selanjutnya ada hubungan-hubungan vagina itu sendiri. Yang bagian ventral itu ada bagian proximal vagina itu berhubungan dengan fundus vesica. Kemudian bagian dorsalnya itu dari cranial caudal berhubungan dengan excavatio retrouterina, kemudian rectum dan canalis analis. Kemudian bagian lateralnya itu nanti bagian proksimal berhubungan dengan musculus levator, ani, kemudian ureter. Nah, nanti dinding vagina ini dari superficialis ke profunda tersusun dari tunica mucosa, tunica muscularis, dan tunica fibrosa. Nah, nanti pada tunica mucosa dia tuh terdapat lipatan-lipatan. Nah, lipatan mucosa ini kita sebut dengan pugae vaginalis. Nah, selanjutnya vaskularisasi dan aliran limfa dari vagina itu sendiri dia mendapatkan suplai darah dari rami descendant arteri uterina, sedangkan yang bagian distal vagina itu mendapat suplai darah dari arteri vaginalis dan arteri pudenda interna. Nah, serta kadang dari arteri rectalis media. Nah, drainase vena dari vagina itu membentuk anyaman yang kita sebut dengan plexus venosus vagina yang berhubungan dengan plexus venosus uteri dan membentuk plexus venosus uterovagina.
Nah, nanti anyaman ini tuh bermuara ke vena iliaca interna serta memiliki hubungan dengan plexus venosus vesica dan plexus venosus. Nah, pada drainase limfa proximal vagina itu bermuara ke nervus iliaca externa et interna, kemudian bagian tengah itu bermuara dengan nervus inguinal iliaca interna, bagian caudal bermuara ke nervus sacralis dan nervus iliaca communis. Nah, sedangkan drainase limfa bagian ostium vagina itu nanti letaknya di bawah himen, nanti bermuara ke nervus inguinalis superficialis. Nah, nanti selanjutnya inervasinya itu dia seperempat bagian distal vagina itu mendapat inervasi dari nervus perianus cabang dari nervus pudendus, sedangkan sisinya itu mendapat inervasi dari plexus uretrovaginalis. Nah, selanjutnya ada vulva atau organ genitalia feminin yang eksternal. Dia itu terdapat ada bagian-bagian dari vulva. Yang pertama itu ada mons pubis, kemudian ada labium pudendum, majus pudenda, ada labium minus pudenda, kemudian vestibulum vagina, dan bulbus vestibula, kemudian ada glandula vestibula yang minor dan mayor. Yang pertama, mons pubis kita sebut dengan mons veneris. Itu merupakan daerah yang membuat penonjolan di depan simbisis os pubis, terdiri dari kumpulan lemak di bawah kulit. Nah, biasanya tuh dia ditumbuhi rambut. Soalnya labium majus yang pudenda itu dia merupakan sepasang lipatan kulit yang arahnya itu longitudinal mulai dari mons pubis ke caudodorsal, dan kedua lipatan tadi di linea mediana menimbulkan celah yang merupakan pintu masuk ke dalam vestibulum vagina yang kita sebut dengan rima pudendi. Nah, selanjutnya nanti ke arah ventral, kedua labia seolah-olah nanti bertemu dengan mons pubis, makanya nanti mons ini itu disebut dengan commissura labiorum anterior. Nah, nanti pada bagian kulit yang terdapat di sebelah dorsal rima pudendi ini, dia rima pudendi dan ventral centrum tendineum perinea itu kita sebut dengan commissura labiorum posterior. Selanjutnya ada laminus yang pudendi yang bagian labium minus pudendi. Nah, pada bagian ini tuh lipatan kulit yang terdapat di antara kedua labia mayor. Nah, pada umumnya kedua labia minor ini ditutupi oleh dengan kedua labia mayor, kecuali pada anak-anak dan wanita yang sudah lanjut usia. Nah, kedua labia minor ini tidak mengandung lemak. Dia itu kulitnya halus, basah, dan tidak berambut. Nah, selanjutnya kedua labia ini nanti di dorsal itu bertemu dengan linea mediana yang kita sebut dengan frenulum labiorum pudenda. Nah, atau kita sebut forset. Kemudian nanti ke arah ventral, dia tuh kedua labia ini membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian lateral menuju ke sebelah dorsal gland klitoris. Kemudian nanti yang lainnya itu nanti ke preputium clitoridis. Nah, pada bagian medial dari linea media ini nanti bertemu dengan organ lain atau di bagian sisi lain, dia itu di sebelah ventralnya klitoris kita sebut dengan frenulum clitoridis. Nah, di bagian sini. Dan selanjutnya ada vestibulum vagina. Vestibulum vagina itu merupakan ruangan yang terdapat di antara dua labio minor. Di dalamnya itu nanti bermuara ostium uretra externum yang di bagian sini. Kemudian ada ostium vagina. Kemudian ada muara ductus glandula vestibularis dari mayor. Kemudian
muara dari ductus glandula vestibulari mayor dan minor. Kemudian ada muara dari glandula para uretralis. Nah, nanti ostium uretra ini nanti dia tuh terletak di dorsal klitoris dan di ventral dari ostium vagina. Kemudian ada bulbus vestibulum. Nah, bulbus vestibulum itu merupakan homolog dari bulbus uretra pada laki-laki. Nah, tetapi tidak dilalui dengan uretra. Nah, pada bulbus ini tuh jumlahnya sepasang, kemudian kanan dan kiri. Nah, merupakan jaringan erektil didapatkan di sebelah kanan dan kiri ostium dari vagina. Kemudian dia tuh bulbus vestibulae ini tuh terdapat profundal dari musculus bulbo-spongiosum. Nah, selanjutnya tuh ada glandula vestibularis yang minor dan mayor. Nah, glandula yang vestibularis yang minor itu tuh merupakan homolog dari glandula uretralis litre pada laki-laki. Nah, sedangkan glandula uretralis pada wanita homolog dengan prostat pada laki-laki. Nah, selanjutnya ada glandula vestibularis yang mayor. Letaknya di bagian sini, dia itu merupakan homolog dari glandula bulbo uretralis pada laki-laki. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, presentasi pada LBM 1 ini telah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.